Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian rasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan pesan healing. Pesan healing hari ini. Untuk pesan healing hari ini sakral chakra ya. You are highly sensitive to chemical, additive, processed food and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh items, situation and relationship. Jadi kamu saat ini tuh sangat sensitif ya terhadap bahan-bahan kimia, zat-zat adiktif ya. Zat-zat adiktif tuh ya seperti rokok, alkohol, drugs ya, atau barang-barang yang bikin ketergantungan lainnya ya. Proses food ya, makanan instan, makanan yang diproses, makanan yang menggunakan bahan pengawet. Nah, kamu tuh sensitif terhadap itu semua dan juga sensitif terhadap energi di sekitar kamu ya. Jadi kamu bisa merasakan energi di sekitar kamu ya. Mau ketika ada orang lain seneng, bahagia, sedih gitu ya, stres, depresi, galau, overthinking, bahkan tanpa mereka ngomong pun kamu bisa ngerasain ya. Atau di situ energinya negatif atau positif, atau bahkan mungkin kamu bisa merasakan ada kehadiran entitas lain tuh. Hari ini kamu sangat sensitif ya. You are highly sensitive. Nah, respect your sensitivities ya by avoiding harsh item, situation and relationship. Jadi hargai ya sensitivitas kamu itu, kamu respect ya, dengan menghindari hal-hal yang membuat sakit, hal-hal yang membuat terluka, hal-hal yang membahayakan buat kamu ya, baik itu situasi maupun hubungan ya. Jadi ketika kamu sangat sensitif ya, lebih baik kamu hindari hubungan toksit ya, misal, atau situasi toksit ya. Misal nih kamu berantem sama pasangan, pasti kan namanya orang berantem itu ya saling mencaci, memaki, mengumpat gitu ya, mengungkit-ungkit kesalahan. Nah, itu sebaiknya kamu hindari ya. Karena apa? Kamu sangat sensitif, nantinya akan rugi di kamu sendiri, energi kamu terkuras ya. Belum lagi apa namanya, kamu akan sakit, terus kemudian ya kamu bisa jadi depresi gitu, karena seseorang yang lagi sensitif itu sangat peka ya. Jadi ya bahkan kita mendengar kata-kata yang sedikit kasar pun kita tuh kayak langsung lelah ya, langsung capek gitu. Nah, kemudian juga hindari hal-hal yang bisa membahayakan atau menyakitkan buat kamu ya, dan juga situasi. Jadi ya contoh nih, karena kamu lagi sensitif ya, sebaiknya jangan nonton film sedih, jangan nonton film horor ya. Horor tuh terutama bahaya tuh. Kalau kamu nonton film sedih, otomatis kamu jadi menyerap energi kesedihan itu ya, kecuali kamu dalam kondisi stabil ya. Nah, ini kondisinya kamu lagi sensitif ya. Nah, nonton aja film yang lucu gitu, yang bisa bikin kamu ketawa, atau film-film yang memotivasi, bikin kamu semangat gitu. Sama halnya dengerin lagu ya, dengerin lagu yang relax ya, yang chill, bukan yang nginget-nginget mantan terus bikin-bikin galau. Terus juga bukan lagu yang apa underground, yang apa terlalu kenceng atau kekeras, itu juga
menyakitkan ya ketika kamu sensitif. Nah, itu ya untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Hari ini aku menyampaikan pesan bijak atau wisdom message. Oke, aku ambil yang jumping ya. Oh, kebanyakan. Oke. Di sini yang pertama failure ya, kegagalan. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Jadi sadarilah ya, pahamilah bahwa kesalahan, kegagalan gitu ya, sebenarnya sih kegagalan itu nggak ada, hanya sukses yang tertunda gitu loh ya. Kesalahan atau kesuksesan kamu yang tertunda itu adalah suatu kesempatan untuk belajar ya. Jadi dari kesalahan yang terjadi atau kesuksesan kita harus tertunda, itu kan pasti ada sebabnya ya. Nah, dari situ akhirnya kita bisa mencari tahu ya. Setelah kita mencari tahu, kita pasti akan secara otomatis berusaha untuk mencari solusi ya. Entah kita bertanya ke orang lain yang lebih pengalaman, atau mungkin pernah mengalami kasus atau problem yang sama, atau kita cari di internet ya, dimanapun, atau kita baca buku. Nah, akhirnya kan kita terpacu ya untuk mencari tahu. Di situ akhirnya kita belajar, kita jadi tahu, oh ternyata kesalahan yang aku lakukan ini gara-garanya ini ya, dan sebenarnya solusinya ini, cuman karena udah lewat, udah terjadi, ya udah ya, kita ambil pelajarannya sebagai pengalaman. Nah, otomatis ketika ke depan kita mengalami hal yang sama, kita udah tahu harus bagaimana, atau at least orang lain mungkin mengalami masalah yang sama, kita bisa memberikan saran gitu ya, atau masukan. Nah, akhirnya apa? Ilmu kita bertambah ya, gara-gara ada masalah ini atau gara-gara ada kesalahan ini ya. Walaupun awalnya mengecewakan atau menyakitkan, tapi karena kita secara otomatis kita terpacu untuk mencari tahu, untuk mencari solusi, ya akhirnya kita jadi pinter gitu loh ya. Ada pelajaran yang bertambah, ilmu kita, wawasan kita ya. Oke. Kemudian grow ya, bertumbuh. I want to expand my consciousness and my awareness. Jadi kita nggak bisa hanya berdiam diri ya. Jadi kita mesti terus mengembangkan diri dengan penuh kesadaran ya. Jadi ya, sadar diri untuk memperbaiki diri, sadar diri untuk berkembang ya kan, dengan mencari ilmu, menambah ilmu, upgrade diri ya, dan penuh dengan kesadaran apa yang kita dapat ya kita praktekkan gitu loh. Nah, di situ akhirnya kita berkembang ya. Jadi ya makin pinter pasti, banyak pengalaman, jadi semakin matang ya, mature, dewasa, bijaksana. Nah, itu sisi spiritual muncul gitu ya, ada perkembangan. Nah, kalau kita nggak mau berkembang, ya kita akan hidup dalam kegelisahan, kegalauan, nggak ikhlas, pendendam gitu. Karena kan kita nggak mau berkembang nih, mau memelihara dendam, mau memelihara sakit hati, nggak mau memaafkan, nggak mau mengupgrade diri, nggak mau menambah ilmu. Ya udah, akhirnya kita akan stuck ya, depresi jadinya ya. Oke. Kemudian blame, menyalahkan. I accept responsibility for my well-being. Jadi menerima tanggung jawab
bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya memang sudah tanggung jawab kita. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain ya, walaupun mungkin atas suruhan orang lain nih kita melakukan sesuatu hal yang salah. Nah, kita sebagai orang yang dewasa, kita manusia diberikan akal dan pikiran ya, kita ini punya power. Kenapa kita harus melaksanakan atau melakukan hal yang salah? Kenapa kita nggak bisa menolak? Nah, ya seperti itu. Misal salah satu contoh, kita mesti terlibat dalam suatu hubungan yang terlarang. Di sini aku tidak bermaksud untuk judging ya, atau mengejudge ya, atau menghakimi. Ini kan realita ya, yang terjadi di kehidupan nyata ya. Kita harus kita harus admit, mau nggak mau ini fakta. Nah, seringkali kita melakukan pembelaan. Loh, sebenarnya aku sih nggak pengen, tapi pihak sana yang terus mengejar gitu ya. Atau karena aku dirayu, atau karena aku dalam masalah keuangan misalnya, dia bantu aku gitu. Nah, akhirnya mesti menerima resiko dan konsekuensi ya, dimana akhirnya terjadi konflik ya. Belum lagi kalau misalkan orang lain tahu ya, entah itu pasangannya, keluarganya, atau orang lain tahu, yang ya udahlah pokoknya terjadi konflik itu. Nah, terkadang kita jadi kesannya kalau kita nggak sadari ya, menyalahkan orang lain atau paling nggak menyalahkan keadaan ya. Padahal kalau kita mau runut awal mulanya itu karena ya andil dari kita ya. Kalaupun memang ada andil dari orang lain, kita juga punya andil. Nah, disitulah mau nggak mau, suka nggak suka ya, kita mesti accept, menerima tanggung jawab bahwa itu adalah bagian dari konsekuensi apa yang kita perbuat. Nah, itu contoh mungkin dalam relationship ya. Aku tuh kasih contohnya itu yang apa ya, common gitu ya, yang umum terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Dalam pekerjaan juga sama ya. Ketika mungkin kita tahu bahwa itu adalah suatu hal yang curang, kemudian ada rekan kerja kita ya menyarankan atau mengajak gitu ya, ayo kita manipulasi ini ya, nanti kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, pada suatu waktu ya, namanya sesuatu hal yang ditutup-tutupin atau sesuatu hal yang salah, cepat atau lambat itu pasti keungkap. Pada suatu waktu akhirnya ketahuan, kita kena sanksi, skorsing, bahkan terburuknya mungkin PHK. Nah, di situ kita nggak bisa nyalain temen atau rekan kerja kita. Ya dia sih yang ngajak aku tuh dari awal udah nggak pengen. Dia sih maksa aku kan nggak enak. Nah, seperti itu nggak bisa ya. Kita sebagai orang dewasa punya akal pikiran, kita tahu mana salah dan benar. Kita bisa menolak. Kita mau menerima atau menolak gitu. Ya, semua tergantung dari pilihan hidup ya. Di sini aku nggak bermaksud untuk menjudge ya, ini yang terjadi dalam keseharian kita gitu loh. Yang intinya sih dalam aspek kehidupan apapun ya, yang terjadi pada kita nih adalah tanggung jawab kita sendiri. Nah, ini tidak bermaksud menggurui, tapi ya pesan semestanya seperti ini. Ya, aku pun juga nggak pilih-pilih kartu. Tadi kartunya juga jumping ya. Aku hanya menyampaikan. Jadi ini supaya menjadi reminder. Nggak cuman buat kalian ya. Ini reminder buat aku juga. Terkadang ya kita ego manusia ya. Seringkali aku pun sendiri keceplosan gitu ya. Seringkali ya gara-gara dia sih. Awalnya kan aku nggak mau kayak gitu ya. Padahal ya kita juga ikut andil ya. Jadi ini supaya menjadi pengingat buat kita semua. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Yap, Three of Wands. Beberapa dari kalian hari ini merencanakan perjalanan jauh. Ya, mungkin kayak kamu udah mulai
cek-cek tiket gitu ya, destinasinya kemana, rencana perjalanannya apa, dengan siapa, biaya dan lain sebagainya ya. Mau ini sekedar holiday, jalan-jalan, atau memang ada perjalanan dinas atau bisnis trip gitu ya. Oke. Kemudian beberapa dari kalian hari ini ada terkoneksi dengan orang jauh ya. Entah memang kalian ini LDR atau ada lagi deket dengan orang jauh gitu ya, beda kota, beda pulau, atau beda negara ya, yang ya ada komunikasi ya, ada komunikasi ya. Bisa memang ini percintaan ya, bisa juga urusan pekerjaan. Mungkin kamu punya klien atau customer yang jauh gitu ya, hari ini terkoneksi, atau ada instruksi ya dari pimpinan atau kantor kamu untuk kamu melakukan perjalanan dinas. Oke. Yap. The one who went into fairy. Ya. Oke, dari energi kartu ini ya, tuh the one who went into fairy, berhati-hati dengan godaan ya. Bisa jadi hari ini ada godaan yang datang ya, entah itu godaan dalam hubungan cinta yang terlarang atau godaan melakukan kecurangan. Jadi ini kayak temptation gitu ya, yang dalam konotasinya itu negatif ya. Itu tadi ya, godaan dalam cinta terlarang atau hubungan terlarang, bisa juga godaan dalam melakukan kecurangan ya, entah itu dalam pekerjaan atau keuangan. Nah, di sini kamu mesti hati-hati ya. Ingat ini tadi ya, bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada konsekuensi dan resikonya, dan itu tanggung jawab kita sendiri. Oke. Kemudian Four of Cup ya. Bisa jadi ada situasi semacam rejection. Jadi kalau misalkan beberapa dari kalian ada yang lagi apply ya, atau mengajukan proposal permohonan, nah bisa jadi belum bisa di approve atau di ACC ya hari ini. Nah ini sih kalau bisa jangan membuat kalian putus asa. Nah ini jadi sinkron dengan pesan semestanya tadi ya, dimana mesti memahami bahwa kalaupun ada kesuksesan yang tertunda, itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Nah dari rejection ini nanti kan bisa kamu pelajari ya, kira-kira itu di rejectnya itu kenapa. Nah nanti kamu akan bisa revisi ya. Nah ketika merevisi itu kan otomatis kita mencari tahu, kita membaca gitu kan. Nah akhirnya apa, pengetahuan kita bertambah. Jadi jangan mengambil sisi buruknya doang ya, mesti ambil sisi baiknya. Oke. Nah, bahkan ketika ada penolakan gitu ya, entah itu dari seseorang atau dalam satu hubungan, nah gunakan kesempatan itu untuk introspeksi. Jadi jangan diambil kecewanya, tapi kita introspeksi. Oh, kali mungkin ada hal yang mesti aku perbaiki ya, misal ditolak kerja, interview. Nah, itu mesti introspeksi ya. Kalau untuk tentang hubungan ya, kalau misalkan baru PDKT terus ada penolakan, nggak perlu dipikirin ya, sesimpel artinya selera dia bukan kamu gitu. Bukan karena kamu banyak kekurangan atau apa, bukan ya, memang seleranya bukan kamu, udah sesimpel itu. Tapi beda kalau memang udah ada hubungan udah lama, bertahun-tahun ya, mau itu pasangan suami istri ataupun tunangan atau pacaran. Nah kalau ada konflik, ada penolakan, di situ kita mesti introspeksi. Jadi beda ya, kalau percintaan tuh kalau masih PDKT sama yang udah pasangan resmi ya, atau at least sudah pacaran komitmen bertahun-tahun gitu loh. Oke.
Quarter of Platters ini sama seperti Page of Pentacles ya. Ada situasi kamu merintis sesuatu hal itu dari awal gitu ya, entah ini merintis bisnis, pekerjaan, atau kamu ngatur lagi keuangan kamu dari awal gitu ya, supaya nggak ambiar lagi, supaya bisa disiplin lagi gitu ya. Terus juga ada situasi dimana kamu coba untuk sedikit demi sedikit mulai menabung lagi ya. Nah kemudian ada juga beberapa yang lagi mempelajari sesuatu hal yang baru gitu ya, bidang baru, ilmu baru, terus kayak kamu benar-benar mempelajari itu dari nol gitu loh ya. Oke. Yap. Seven of Platters ya. Ini sih apa namanya, kayaknya nyambung ya dengan Quarter of Platters ini, dimana ada sebuah perjuangan ya. Jadi apa yang kamu rintis ya nantinya kamu akan tuai ya, atau beberapa ada yang karena kalian udah merintis sejak lama jadi hari ini kamu menuai hasilnya. Nah ini dalam konotasinya yang positif ya, seperti merintis bisnis, menabung ya, akhirnya kamu menuai hasilnya ya, atau pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah misal nih kamu udah lama menjalin networking ya, sampai kamu door to door, kamu presentasi. Nah sekarang lah mulai satu persatu deal gitu ya, ada hasil ya, deal kayak gitu satu persatu. Jadi kayak kamu menuai apa yang memanen gitu ya, apa yang udah kamu tanam, udah capek-capek hasil kerja kerasmu. Oke, kita lanjut ya untuk pesan percintaannya. Yap. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Jadi hidup ini terutama dalam perjalanan percintaanmu ya, ibaratnya itu seperti serial ya, telenovela kah, drakor, drama gitu ya, yang sambung menyambung, dan seperti kita apa ya, ada siklus gitu ya. Kalau dalam drama seri itu kan senang susah gitu. Nah ya udah, itu kita terima aja, kita jalani, karena ketika kita menolak ya itu sama aja kita menolak alur semesta gitu, dan itu malah menciptakan stres-stres yang nggak perlu ya. Udah ngalir aja, jalani, dan kamu akan mendapatkan kejutan ya, dimana dari kesabaran kamu itu ada berbuah manis gitu loh. Oke, untuk pesan percintaannya. And kita lanjut untuk pesan malaikat hari ini atau angel message. Ya, wow, abundance, rezeki. Hari ini ada kelimpahan rezeki ya, ada kelimpahan kebahagiaan yang aku rasa ini adalah ini tadi ya, hasil dari kerja keras kamu, dari kamu merintis. Hari ini kamu menuai hasilnya ya, dengan kamu menerima rezeki luar biasa ya. Oke. Yang terakhir kita lanjut untuk afirmasi hari ini. Yep. Truth is my teacher. Kejujuran adalah guru. Ya, kejujuran adalah guruku. Kebenaran adalah guruku. Ini jadi sinkron dengan pesan atau energi ini tadi ya. The one who went into fairy. Bahwa ada godaan. Nah ya, di sini kamu mesti pegang kejujuran ya, supaya kamu selamat selamanya, karena kecurangan, godaan-godaan, kebohongan itu hanya menyelamatkan kita sementara waktu, tapi kita tetap akan menanggung
konsekuensinya. Oke, jadi ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi. Klaim energinya, afirmasikan. Mungkin untuk yang kurang baik, jadikan sebagai pengingat aja untuk kamu antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.